Dia itu di mukanya tuh kayak ada sisik-sisiknya di muka, di tangan gitu. "Ah, masa bagus?" "Iya," katanya. Alasannya begitu. Bahkan dia tuh bau amis, kata calon istri yang kelima itu, Mang. Sebab dia itu awalnya tuh banyak main perempuan sama main judi-judi begitulah. Itu kan Cilacap tuh deket Laut Selatan. Tujuan saya ke situ tuh mau nyari pesugihan yang tadinya Pak Joko penampilannya mukanya biasa aja gitu. Dia memakai baju kayak zaman Angling Dharma gitu. Terus dari dalam laut itu muncul kereta kayak kereta kencana gitu. Cuman di situ ada yang naikin kayak seorang putri. Nih, inget-inget ya, kamu harus menumbalkan selama 5 tahun itu 5 orang perempuan dan itu diwajibkan istri kamu. Saya masuk di situ di kamarnya Mbah itu ada 2 karung. Ternyata emang 2 karung itu isinya duit semua itu, Mang. Adalah mungkin bangsa 3 atau 4 miliar itu. Itu dapat ceweknya dari mana? Cepet pacarannya atau gimana? Di dekat tambal ban sederhana, Mas Yani menikmati sepi. Dengan dingin malam yang terobati oleh secangkir kopi, ia menunggu jemputan dengan sabar di pinggir jalan, sambil terkenang satu kisah lama yang tak terlupakan. Mas Yani, ini saya sama Debas udah deket bengkel nih, Mas. Nanti Mas Yani tunggu di depan ya. Sampai tim Malam Mencekam datang menjemput cerita nyata tentang ritual pesugihan yang dilakukan demi mengejar harta. Berawal dari PHK yang membuat hidup dipenuhi keputusasaan. Jalan tirakat ditempuh supaya bisa mendapatkan ketenangan. Malam Mas Yani. Malam, Mbak. Emang suka nongkrong di bengkel ya, Mas? Iya suka, Mbak. Daripada saya di rumah, kadang saya ingat kelakuannya Pak Joko tuh, saya emosi, Mbak. Iya, itu tuh bener ya, Mas, sampai numbalin 4 istri. Iya itu, ya itulah, Mbak. Manusia kalau udah ketutup dengan gemilau dunia tuh udah nekat begitu. Saya juga udah gak sabar nih pengen nyeritain kelakuannya Pak Joko ini bareng Mang Ai. Oke, nanti kita ceritain bareng Mai ya. Ya nanti, Mbak. Tirakat yang membawanya pada pertemuan dengan Pak Joko, seorang pria kaya yang hidupnya penuh dengan risiko. Pertemuan yang berujung pada ajakan ritual pantai selatan demi bisa mendapatkan kekayaan secara goib dan instan. Ritual di malam Jumat Kliwon pun akhirnya dijalankan. Sosok wanita goib muncul sambil menyerahkan uang miliaran. Namun ternyata kekayaan tersebut datang bersama bayaran dengan memberi tumbal istri sah sebagai persembahan. Praktek ritual pesugihan dengan mengorbankan jiwa ini disaksikan oleh Mas Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mang Ai. Saat hati memilih jalan sesat demi ambisi, kehancuran hanya tinggal menunggu waktu. Selamat malam Sobat Malam Mencekam, apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Dan terima kasih sudah selalu support Malam Mencekam. Sobat, hari ini ada Mas Yani nih. Mas Yani punya kisah pengalaman tahun 2005 ya Mas Yani? 2005, Mang Ai. Jadi kenal nggak tahu di mana ya, tiba-tiba nganterin melakukan pesugihan gitu. Iya betul. Namanya sebut saja Pak Joko. Pak Joko. Pak Joko ini pengen kaya kayaknya ya. Dia pengen kaya, tadinya kaya. Kok mau sih nganterin? Awal mulanya saya nggak tahu, Mang, kalau Pak Joko itu mau mendatangi tempat pesugihan. Cuman begitu udah berangkat di tengah jalan,
Itu Pak Joko baru ngomong kalau dia itu mau mendatangi tempat pesugihan. Kenalnya di mana, Mas? Saya kenal di sebuah tempat keramat ya. Emang saya di situ ziarah dan saya di situ ketemu dengan Pak Joko. Oh, kenalan di tempat keramat ya. Iya. Jadi satu frekuensi gitu ya. Ya. Lagi sama-sama susah. Sama-sama susah. Baik. Mas Yani sekarang kesibukannya apa, Mas Yani? Untuk sekarang saya dagang. Dagang ya. Dagang nasi goreng. Di mana nih? Di depan rumah saya di daerah. Pakai gerobak gitu. Enggak, mangkal aja di depan gitu. Di depan rumah ya. Ya betul. Oke, nanti kapan-kapan kita mampir ya. Siap Mang. Mudah-mudahan sobat di rumah selalu sehat dan selalu bahagia. Juga yang ada di luar negeri, semoga selalu sehat di sana. Amin Mang. Baik, saatnya kita harus bilang malam mencekam. Semakin malam semakin mencekam. Dan ini dia Mas Yani. Jadi gini Mang Ai. Awal mula kisah ini terjadi itu saya masih ingat Mang. Di tahun 2005. Kebetulan di tahun itu saya baru dapat PHK ya. Dulu saya kerja di pabrik dan di situ saya di PHK. Dan saya pulang kampung waktu itu kurang lebih 3 bulan. Saya pengangguran ya, nggak ada aktivitas, nggak ada kerjaan. Di situ saya pusing, bahkan stres gitu Mang. Namanya juga kita penganggurannya, sedangkan kebutuhan kan itu nggak berhenti di situ. Tetap kan resiko untuk anak, istri gitu. Anak berapa, Mas? Saya anak 2. Waktu itu? 2 ya. Jadi saya bingung kalau malam nggak bisa tidur gitu. Dan saya sempat nelpon teman-teman tuh, Mang, tentang kerjaan gitu. Saya telepon teman, Mas, ada lowongan kerja nggak nih buat saya? Bilangnya nggak ada. Saya telepon teman lain, nggak ada gitu. Dan di situ terakhir saya nelpon teman saya, namanya Aji, Mang. Saya telepon Aji, halo Ji, assalamualaikum. Aji kemudian menjawab, halo Yan, gimana? Alhamdulillah sehat. Ada apa? Ini Ji, kondisi saya lagi pengangguran nih. Kalau boleh mah saya nanya kerjaan nih, ada nggak ya di tempat ente kerjaan? Aji hanya menjawab, sementara belum ada Yan, katanya. Ya udahlah Ji lah, makasih infonya. Oh ya Yan, nantilah kalau seumpama ada, katanya, saya infokan. Dan gini Yan, yang namanya hidup tuh bukan tentang saja kita usaha, tapi yang namanya usaha itu ada doa. Cobalah untuk sementara kamu banyakin doa. Kalau bisa kamu ziarah ke tempat-tempat makam-makamnya orang suci, wali gitu. Dan setelah itu Aji menutup teleponnya dan di situ saya banyak merenung Mang. Setiap ucapan Aji itu saya renungkan dan timbullah hati saya tuh pengen ziarah gitu Mang. Terus saya putuskan untuk ziarah tuh Mang. Kebetulan di sebelah kampung saya itu ya nggak jauh Mang, paling jarak 1 kiloan lah. Itu ada tempat ziarah, ada bangunan masjid dan di belakangnya itu ada kuburan. Katanya sih kuburannya bangsa-bangsa ulama gitu. Jadi saya putuskan kalau setiap malam saya datang ke situ, tujuannya untuk ziarah. Ya di situ kita membaca tahlilan, doa-doa gitu. Banyak orang ke situ? Banyak. Ya bukan saja orang situ, bahkan luar kota juga ada yang datang ke situ Mang. Jadi setiap malam saya ke situ dan itu saya masih ingat, saya 6 hari itu nggak putus di situ, saya ziarah. Dan setiap saya ziarah di situ tuh Mang, saya masuk jam 8, itu saya pulang pagi. Paling kalau semua saya batal wudhu, baru saya keluar ambil wudhu, saya masuk lagi. Nah pas di hari yang ke-7, mungkin saya kondisi
ngantuk emang. Itu jam 12:30 saya lagi di tempat jarak itu di dalam masjid. Itu saya tuh ngantuk banget. Sampai saya putuskan saya ngopi dulu gitu. Dan saya keluar ke warung kopi, di situ ada ibu-ibu yang jualan kopi. Saya duduk di warung itu, "Bu, bikin kopi hitam Bu, 1." Dan ibu pun langsung membikinkan kopi dan disuguhkan ke saya. "Mangga Mas kopinya, makasih Bu." Di situ saya ngopi dan itu nggak lama saya kaget. Ada sebuah mobil datang di situ, mobilnya warna putih. Dan turun dari mobil itu seorang bapak-bapak dengan penampilan baju bagus, celana bagus, dan sepatu pun bagus. Dalam hati saya, wah ini kayaknya orang kaya mungkin. Gak lama bapak itu dia duduk juga di samping saya, Mang Ai, memesan kopi gitu. Kebetulan kan itu warung kan kecil, jadi cuma ada kursi 1 pendek. Jadi kita duduk rendes di situ Mang Ai. Duduk rendes dan di situ kita akhirnya cerita Mang. Sampai Pak Joko menanyakan saya, "Mas, kalau boleh saya tahu nama Mas siapa?" Saya jawab, "Nama saya Yani Pak." "Oh gitu." Pak Joko pun menanyakan, "Ini tujuan Mas Yani ke sini ada apa ya?" "Ini saya daripada di rumah suntuk Pak, jadi saya mending di sinilah. Saya di sini berziarah gitu. Tujuannya sih nggak macem-macem Pak, cuman pengen nenangin hati sama pikiran gitu." Dan Pak Jono di situ hanya mengangguk, dan saya pun di situ tanya juga, "Kalau boleh tahu Bapak ini tujuannya mau kemana Pak ya?" "Jadi gini Mas Yani, saya ini dari Bandung. Tujuan saya ini bukan di sini. Tujuan saya masih jauh ke Cilacap, Jawa Tengah. Dan di sini saya hanya menunggu teman. Di sini saya udah janjian sama teman, bilangnya nanti mau kesini ketemuan." Dan di situ kita ngobrol Mang, sudah 1 jam lewat ya, 1 jam lebih lah itu ya. Itu yang ditunggu Pak Joko ini nggak datang. Dan di situ Pak Joko ngomong ke saya, "Mas Yani, ini teman yang saya tunggu ini nggak datang. Sedangkan saya butuh teman untuk menuju Cilacap. Kalau sumpah Mas Yani saya ajak ke Cilacap mau nggak ya?" Di situ saya menjawab, "Ya mau aja Pak. Cuman saya nanti izin dulu ke istri. Kalau sumpah istri ngizinin, ya saya mau." "Ya udah," katanya gitu. Jadi kalau semua Mas Yani mau, besok kita berangkat ke Cilacap. Nanti besok saya tunggu di sini jam 4, jangan malam. "Ya udah Pak Joko, besok saya ke sini jam 4. Berhubung itu waktu udah subuh, Mang Ai. Jadi saya masuk dulu ke masjid. "Pak Joko, mohon maaf nih saya mau sholat dulu subuh." Setelah sholat subuh, saya keluar dari masjid. Saya lihat itu Pak Joko udah nggak ada. Pikir saya, wah paling dia pulang kemana gitu atau kemana gitu. Dan itu saya langsung pulang ke rumah. Saya pulang ke rumah, saya izin ke istri, saya ngomong kalau Mah tadi saya ketemu sama bapak-bapak namanya Pak Joko. Dia dari Bandung, dia dulunya orang kaya. Nah ini mau ngajak Bapak ke Jawa Tengah di Cilacap. Boleh nggak Maya? "Ya boleh aja, asal hati-hati." Begitu jam 3:30 saya mandi, kemudian sholat asar, dan saya langsung menuju ke Pak Joko. Ternyata di situ Pak Joko sudah nunggu saya. Di situ saya ketemu dan Pak Joko pun menanyakan, "Gimana Mas Yani? Mau nggak?" "Iya Pak, tadi saya udah izin, bilangnya boleh." "Ya udah kita berangkat." "Nggak gini Pak, sebelum kita berangkat, nah kalau boleh tahu di sana kira-kira berapa hari Pak?"
Pak Joko ngomong ya 5 atau 1 minggu Mas Yani. Kalau gitu gini Pak, kan saya kan pergi nih mau ninggalin anak istri. Boleh nggak kalau semama saya minta uang Pak buat ninggalin anak istri? Di situ Pak Joko ngasih uang lu Mang 500.000. Ya udah nih Pak Yani, ini saya ada uang 500. Tolong Pak Yani sekarang pulang ngasih uang ke istri. Setelah itu ke sini lagi. Ya Pak, kata saya gitu. Terus saya pulang ngasih uang ke istri dan saya lanjut kembali ke Pak Joko yang tadi menunggu. Tuh, ya udah kita berangkat yuk. Nanti Pak, ini kan tanggung waktunya. Mendingan kita berangkat habis maghrib. Nah, singkat cerita itu udah maghrib. Sholat maghrib saya di situ dan ayo Pak udah siap. Di situ kita berangkat Mang sama Pak Joko naik mobil mau menuju ke Cilacap. Itu di jalan namanya juga udah maghrib Bang ya, itu udah gelap gitu. Udah gelap, berjalan mobil sampai itu kurang lebih jam 9 di tengah perjalanan. Itu di sana itu jalan tuh sepi banget Mang. Di sini cuman ada pohon gede, sebelahnya pun pohon gede. Pokoknya gelap Mang di situ Mang. Jalan itu gelap sekali. Jarang ditemukan ada mobil ataupun lampu-lampu, itu nggak ada. Pokoknya hanya hutan aja gitu kayaknya tuh. Nah di situ Pak Joko mulai ngomong sama saya, Mas Yani, tujuan asli saya tuh mau ke Cilacap. Itu kan Cilacap tuh deket Laut Selatan. Tujuan saya ke situ tuh mau nyari pesugihan. Saya kaget. Dan di situ saya ngomong, Pak Joko, kalau emang Pak Joko tujuannya mau mencari pesugihan, tolong Pak lah, mendingan digagalin Pak. Mending kita pulang lagi aja. Nggak bisa Mas Yani. Pokoknya saya ini sudah nekat, saya udah yakin. Pokoknya bagaimanapun saya harus kaya lagi. Di situ saya udah menasihatin sudah. Jadi ya udahlah, kalau emang niat Pak Joko sudah begitu, sudah bulat, ya sudah. Pak Joko ini punya masalah apa dengan keuangannya? Pak Joko ini dulunya dia seorang kaya, dia kontraktor, usahanya banyak. Cuman di tahun 2003 itu Mang, dia itu bangkrut. Bahkan mobil, rumah itu habis semua. Rumah yang ia tungguin pun itu mau disita sama bank katanya. Kenapa itu? Mungkin karena sanggutan ini sebab dia itu awalnya tuh banyak main perempuan sama main judi-judi begitulah. Hiburan terus ya? Hiburan terus. Sampai akhirnya itu di tahun 2003 dia itu bangkrut total itu. Sampai teman-temannya itu pun nggak ada yang namanya, yang tadinya akrab itu menjauh semua setelah dia miskin tuh. Lanjut lagi tuh berjalan, mobil melaju. Nah cuaca itu kayaknya semakin mencekam Mang. Semakin dingin gitu. Lagi enak-enak jalan itu di tengah-tengah hutan itu kan gelap Mang. Yang namanya hutan tuh ya jalan tuh gelap, sepi. Itu dari jauh saya lihat ada sosok perempuan, ibu-ibu. Dia memakai bawahannya sih kayak tapi Mang. Kayak tapi, nah atasnya dia pakai baju kebaya kayak pakaian zaman dulu tuh. Di sini ada selendang tapi kayak lagi bawa cepon gitu Mang. Itu semakin lama tuh mobil semakin mendekat sampai itu mendekat di depannya ibu-ibu itu. Dan di situ Pak Joko turun. Pak Joko buka pintu, kemudian turun. Dia menemui sosok ibu-ibu yang di depan itu. Waktu itu saya nggak ikut turun tuh Mang, karena saya agak takut juga. Ya masa di tengah hutan gitu ya, ada ibu-ibu gitu. Dan di situ Pak Joko menemuin kayak lagi ngomong dikit-dikit gitu. Tapi saya nggak dengar omongannya karena saya masih di dalam mobil. Nggak lama Pak Joko ngajak ibu-ibu itu masuk ke dalam mobil Pak Joko. Di mobil ada berapa orang?
Di mobil tuh ada saya dengan Pak Joko, dan ibu-ibu itu diajak masuk ke mobilnya Pak Joko. Nah setelah masuk itu kayaknya suasana itu semakin mencekam, Mang. Yang tadinya nggak begitu dingin tuh kayak dingin. Ini bulu kuduk tuh mau sampai merinding semua. Apalagi saya ngelihat sosok ibu-ibu tuh hanya dia ndungkuk aja itu, nggak ngomong, nggak apa gitu. Dan herannya lagi, Mang, yang tadinya mobil itu baunya parfum gitu. Kan kalau di mobil kan ini, Mang, ada pewangi gitu ya. Itu yang tadinya baunya enak, bau wangi gitu, itu berubah jadi bau melati, Mang. Baunya itu begitu di hidung tuh begitu menyengat. Di hati saya ini jangan-jangan bangsa halus atau apa gitu. Itu di situ saya saking takutnya, Mang. Saya baca-baca aja gitu. Terus berjalan lagi, mobil itu kurang lebih 2 kilo. Itu pas di tanjakan itu ada sebuah pohon beringin gede. Tiba-tiba ibu yang di belakang ini ngomong dengan suara yang sangat lirih tuh, Mang. "Mas, aku mudun." Bilangnya gitu. Itu saya sampai kaget tuh, Mang. Begitu perempuan itu ngomong tuh. Dan Pak Joko di situ langsung berhenti. Dan Pak Joko ngomong ke saya, "Mas Ari, tolong bukain pintu belakang. Itu ibunya mau turun," katanya. Udah nyampe. Saya buka pintu, kemudian keluar dan buka pintu belakang. Dan ibu-ibu itu keluar, Mang, dari mobil itu. Saya lihat ibu-ibu itu jalan, tapi jalannya tuh, Mang, kakinya tuh kayak nggak nempel di tanah tuh, Mang. Saya lihat kakinya nih kayak ngambang. Di situ saya takut banget tuh, Mang. Pokoknya takut banget, Mang. Dia jalan mendekati pohon beringin itu. Gak lama dia itu terbang, Mang, sambil cekikikan. Hihihi. Itu saya saking takutnya, saya langsung masuk ke mobil dan pintu langsung saya tutup. Brak. Udah, Pak, jalan, Pak, jalan, Pak. Tapi di situ heran saya, Mang. Itu Pak Joko sama sekali kayak nggak takut. Dia santai aja. Wah, heran saya bilang, Pak Joko ngeliat sosok begituan kok nggak takut ya. Terus mobil itu melaju lagi kurang lebih 2 kiloan lah. Masih jalan tuh masih towang. Masih sepi gitu. Saya belum melihat di jalan itu lampu ataupun rumah tuh belum melihat, Mang. Lagi enak-enak jalan mobil gitu. Itu tiba-tiba saya melihat dari depan itu ada sosok putih kayak dibungkus pakai lawon. Dia itu nabrak mobil yang lagi dinaikin Pak Joko. Itu jelas sekali, Mang. Nabraknya tuh. Itu benturannya jelas banget itu. Dan saya turun di situ sama Pak Joko. Saya ngecek di bawah mobil tuh nggak ada apa-apa. Padahal jelas banget tadi tuh mobil tuh bentur sesuatu gitu. Dan di situ saya takut. Udah, Pak, ayo, Pak, kita jalan lagi, Pak. Dan herannya lagi tuh Pak Joko masih nggak takut juga ngeliat kejadian aneh itu, Mang. Pak Joko melanjutkan perjalanan sampai akhirnya saya lihat itu di jalan tuh mulai ada rumah satu gitu, ada lampu. Di situ saya senang tuh, Mang. Alhamdulillah, saya bilang ini udah mulai nyampe di pemukiman lah gitu ya. Semakin ke sana semakin banyak rumah, banyak lampu gitu. Saya senang itu, Mang. Yang tadinya di jalan gelap gulita ya, banyak pohon, kayak alas aja lah gitu. Sampai itu Pak Joko datanglah di agak kota gitu. Di situ banyak bangunan-bangunan bagus apa, dan berhenti di sebuah bangunan, Mang. Itu losmen lah, mungkin penginapan gitu. Dan di situ, Mang, kita turun di losmen itu
Pak Joko menghampiri petugas, kemudian kita pun di situ istirahat. Singkat cerita, jam 4 sore itu Pak Joko ngajak saya lagi. Ayo Mas Ani, kita melanjutkan perjalanan katanya. Ya udah Pak, ayo Pak. Kemudian kita keluar dari losmen dan Pak Joko saya lihat menghampiri, di situ kan ada satpam tuh Mang. Pak Joko nanya ke satpam. Pak Joko tuh kayak ngambil sesuatu di kantong kertas gitu ya. Mas, tahu nggak alamat ini katanya ke Pak Satpam itu. Pak Satpam itu menjawab, wah kalau alamat ini nih masih jauh nih Pak. Mungkin 2 jam lagi lah mungkin bisa nyampe. Dan ini jalannya tuh jalan jelek katanya. Jalannya penuh liku-liku, nanjak. Nah nanti ini jalan ini akan mentok, buntu nggak ada jalannya. Nah nanti kalau udah mentok, di sana ada jalan setapak. Ya udah kata Pak Joko, makasih katanya informasinya. Terus kami berdua pun naik mobil dan Pak Joko di situ berangkat sama saya ya. Terus ternyata bener Mang, jalan yang mau kita tempuh itu jalannya jelek. Udah liku-liku, jalannya kayak pokoknya batu itu gede-gede. Pokoknya nggak bisa balap. Itu jam 4 ya mulai berangkat. Itu jam 6 pas gelap, itu pas maghrib kita nyampe di jalan yang buntu itu. Di situ kita turun. Udah Mas Ani, ini kita udah nyampe di jalan buntu. Mungkin sudah deket nih. Ya udah Pak. Di situ kita turun. Kemudian di situ ada kayak kakek sedang membawa kayu, tongkat gitu. Dan saya pun di situ kaget, kok jam segini masih ada bapak-bapak sih, aki-aki gitu, Mang. Dan Pak Joko tanya sama aki-aki itu, Pak mau tanya, apa di sana ada sebuah rumah gitu, miliknya Mbah Kuncen? Oh iya katanya Pak, di sana itu ada sebuah rumah, cuman bangunannya kayak gubuk, itu masih jauh, kurang lebih 1 kilo. Mungkin Bapak kesana jalan kaki, nggak bisa naik mobil. Ya udah Pak, makasih kata Pak Joko. Mas, maaf topinya ketinggalan. Oh iya topi saya ini, topi malam mencekam. Bagus kan topinya? Terus saya dan Pak Joko itu melanjutkan perjalanan ke sana itu jalan kaki Mang. Itu ternyata jalannya itu udah jelek, setapak, gelap. Aduh saya takut itu. Cuman Pak Joko itu kayak mantep banget gitu. Dia tuh nggak ada takutnya. Kita berjalan dan terus dari jauh tuh udah terlihat ada bangunan kayak gubuk, ada cahayanya kayak cahaya lampu-lampu zaman dulu tuh, kayak lilin gitu ya. Lama-lama kita di situ nyampe di tempatnya mbah tersebut dan di situ Pak Joko tok 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 sampai 3 kali itu belum dibuka dan keempat kalinya itu dibuka Mang sama dukun itu, mbah itu dibuka. Kemudian mbah itu menanyakan, kamu siapa? Pak Joko jawab, saya Joko, Mbah. Saya dari Bandung, saya kesini tujuannya mau menemui mbah. Dan Pak Joko itu kemudian disuruh masuk sama saya oleh Mbah Kuncen itu. Ya udah kamu duduk masuk sini katanya. Di situ kita duduk dan di rumah itu nggak ada kursi begini Mang, cuman tikar aja gitu sama lilin gitu ya. Nah di situ kita duduk. Mbah itu kemudian menanyakan ke Pak Joko, Pak Joko,
kamu kesini saya pengen tahu tujuan kamu apa. Di situ Pak Joko ngomong belak-belakan, gini Mbah, saya tuh dari Bandung jauh-jauh ke sini. Tujuan saya tuh pengen meminta pesugihan. Dulu saya kaya, cuman saya tuh sekarang miskin. Jadi bagaimanapun caranya saya pengen kaya lagi. Di situ Mbah sebelum mengiyakan yang ia maksud, Mbah ngomong dulu. Kalau bisa mah Joko, kamu tuh nggak usah. Udah mending hidup apa adanya aja nih. Nggak usah kalau kata saya mah. Kata Mbahnya gitu. Tapi di situ Pak Joko, enggak Mbah, pokoknya saya itu pengen kaya. Saya pengen kembali kayak dulu lagi. Ya sudah, kalau emang kamu sudah niat, sudah nekat, ya udah nggak apa-apa. Cuman di sini nih banyak persyaratan. Kamu siap enggak? Siap, pokoknya apapun yang Mbah perintah saya siap. Di situ saya kaget, Mang. Kok Pak Joko ya selalu siap-siap aja gitu. Padahal kan resikonya kayaknya ini bahaya ini. Ya udah kata Mbahnya, kalau emang kamu Jok mau meminta pesugihan di sini, kamu harus membeli berbagai macam persyaratan. Di antaranya kepala kambing, lawon putih, kembang 7 rupa, dan darah, belum lagi dupa, belum lagi kemenyan. Itu kamu harus siapin. Belum lagi minyak itu mahal. Kamu siap enggak? Siap Mbah, pokoknya saya akan siap pokoknya asal saya kaya. Ya udah, besok Abah beli semua persyaratan buat ritual. Nah, kamu hanya sok ngasih duit ke Abah 12 juta. Nanti besok Abah saya belanjakan buat semua persyaratan. Dan kebetulan di situ Pak Joko Mang cuman bawa uang itu kalau nggak salah 5 juta. Ya udah Mbah, sementara saya membawa cuman uang 5 juta. Ini tolong uang 5 juta ini diterima dulu. Besok saya kesini lagi. Ya udah, sekarang gini, uang 5 juta saya terima. Kamu sekarang pulang dulu, besok kesini lagi. Ya udah, nggak lama kami permisi dengan Mbah Kuncen. Ya udah Mbah, saya pulang dulu. Saya pulang dengan Pak Joko kembali ke losmen di sebuah penginapan itu. Dan besoknya jam 4 itu, Mang, Pak Joko itu ngajak saya lagi. Aduh Mas Ani, ayo kita ke tempat Mbah Kuncen lagi. Dan itu Pak Joko kayaknya bawa duit tuh. Dia di dalam plastik tuh ada gepokan uang. Singkat waktu kita sudah nyampe lagi di tempatnya Mbah Kuncen. Kemudian tok tok tok, assalamualaikum Mbah. Kemudian Mbah membuka pintu, ya udah masuk Joko. Di situ masuk, kita duduk dan Pak Joko langsung ngasih uang 7 juta. Nih Mbah, kemarin saya kurang 7 juta. Nih uangnya mau diterima. Di situ Mbah menerima, ya udah. Karena ini malam bukan malam kliwon dan nanti banyak ritual-ritual juga yang mau saya lakukan. Ini sekarang Joko, kamu pulang dulu. Ya. Nanti tepatnya malam Jumat Kliwon, Pak Joko kesini lagi. Ya udah siap Mbah. Saya pulang dengan Pak Joko ke tempat tadi, ke tempat losmen. Di situ, singkat cerita, itu pas hari Kamis, jadi malam Jumat Kliwon tuh. Itu saya dari jalan aja udah mulai deg-degan, Mang. Aduh, nanti gimana gitu. Tapi saya udah tanggung, ya udahlah, ayo Pak Joko kita berangkat. Di situ kita berangkat. Singkat cerita, nyampe di rumah Mbah itu jam 6:30. Dan di situ Mbah Kuncen itu udah menyiapkan segala sesajen. Begitu kita masuk di rumah itu di dalam rumah itu sajen tuh banyak banget itu. Dari kembang 7 rupa, dari sajen, kemenyan, ada lagi lawon putih, ada
tapi batik entah itu berapa biji, itu banyak, pokoknya penuh itu satu ruangan tuh. Wangi-wangi dupa tuh menyengat itu. Ya udah Jok, kamu duduk di sini, nanti Mbah siapin di dalam. Gak lama Mbah itu masuk ke dalam, gak lama kemudian Mbah keluar, Joko, sebelum kamu ritual nanti di dekat pantai, kamu sini dulu masuk ke dalam. Itu saya nggak ikut masuk, Mang. Pak Joko diajak masuk sama Mbah Kuncen. Nah, masuk terus pintu itu ditutup. Nah, itu saya dengar itu ada kayak orang mandi gitu, Mang. Wah, saya pikir Pak Joko lagi mandi nih. Kurang lebih setengah jam itu Pak Joko keluar. Di situ saya heran. Yang tadinya Pak Joko penampilannya mukanya biasa aja gitu. Ini berubah, mukanya itu bercahaya. Dia memakai baju kayak zaman dulu gitu. Kayak zaman Angling Dharma gitu. Pakai mahkota, dia pakai kalungnya juga kalung-kalung bunga-bunga mawar gitu, Mang. Di situ ritual dulu di rumah, nggak tahu itu Mbah baca-baca mantra apa, dan di situ saya mulai kaget. Itu ada angin tuh kencang banget, Mang. Angin tuh, tahu-tahu tuh angin kencang tuh. Terus ada suara cekikikan sangat jelas itu. Saya merinding di situ, merinding banget sampai saya takut. Gak lama kemudian suara cekikikan sama angin itu hilang. Kembali lagi normal. Setelah itu Mbah Kuncen itu ngomong, ya udah Joko, ayo kita lanjutkan ritualnya di pantai katanya. Dan itu saya diajak, Mang. Mas Yani ayo ikut katanya. Kebetulan itu gubuknya Mbah Kuncen sama tempat ritual yang pantai itu nggak jauh. Kurang lebih 1 kiloan tuh, Mang. Kita keluar dari rumahnya Mbah, kemudian berjalan menuju pantai. Ternyata di pantai itu sudah ada sesajen juga, itu udah penuh lagi tuh. Dupa, kemenyan, wah, kelapa itu berapa gitu. Udah gelas-gelas isinya kopi, susu segala macam, ada kepala kambing, darah itu. Ada kayak kain putih gitu, kayak kain kapan begitu tuh. Terus Pak Joko disuruh duduk sama Mbah Kuncen dan saya disuruh agak jauhan. Mas Yani tolong agak jauhan. Saya mundur, Mang, di belakang. Tapi saya ngelihat semua tuh jelas karena jaraknya tuh nggak jauh ya. Saya ngelihat di situ tuh mungkin Mbah Kuncen itu baca-baca mantra, di situ mulai ritual tuh. Wah, yang namanya bau-bau kemenyan, dupa itu semakin menyengat itu, Mang. Nggak lama kemudian itu dari tengah laut itu saya lihat perempuan cantik memakai baju putih. Cuman itu bawahnya itu Mang bukan kaki, Mang. Dia bawahnya kayak ikan begitu. Dia dari tengah laut semakin mendekat. Itu saya takut banget itu, Mang. Baru pertama kali itu saya melihat sosok-sosok begituan tuh. Herannya itu begitu mendekat itu penampakan itu hilang lagi. Sampai datang lagi penampakan yang kedua. Itu ada tinggi, sosok laki-laki gede, matanya itu merah, Mang. Tangannya sih kayak tangan manusia, kepala juga manusia, gagah, tinggi, gede, hitam, matanya merah, dan telinganya pun dia agak nggak umum kayak kita begini, agak panjang. Semakin mendekat. Nah, setelah dekat tuh, itu penampakan itu tuh hilang lagi, Mang. Saya lihat itu sampai 4 kali tuh penampakan sosok menakutkan itu tuh.
Dan di penampakan yang kelima itu saya lihat dari jauh laut itu nongol cahaya agak kemerahan mang. Terus dari dalam laut itu muncul kereta kayak kereta kencana gitu. Cuman di situ ada yang naikin perempuan cantik, pakaiannya juga pakaian kayak seorang putri, pakaiannya putih semua, dan di belakangnya itu ada yang ngikut itu. Sosok perempuan juga cantik-cantik itu. Semakin lama semakin mendekat. Herannya itu di tengah laut tuh bisa jalan mang. Dia tuh nggak tenggelam. Semakin lama semakin mendekat sampai dia datang di pas depannya Pak Joko, di depannya Pak Joko gitu. Terus Pak Joko itu disuruh bangun sama si putri itu saya masih jelas tuh mang. Nah, kata si mbahnya, yaudah Mas Yani kita pulang dulu. Nanti Pak Yani nggak usah takut pokoknya ya. Nanti Pak Yani bisa ngelihat Pak Joko nggak bakal apa-apa. Enggak mbak, saya takut Pak Joko ada apa-apa ini. Pak Yani jangan takut, pokoknya ayo Pak Yani pulang dulu ke rumah saya. Mending kita pulang, nanti Pak Yani bisa ngelihat dari gubuk saya. Ya udah mbah, itu saya padahal takut sekali tuh. Takutnya itu terjadi apa-apa dengan Pak Joko. Mang, saya pulang, duduk di depan rumahnya Mbah Kuncen, saya liatin aja. Nah itu lama-lama Pak Joko itu diajak sama ratu yang tadi itu naik kereta ke depan sana. Saya panggil Pak Joko, jangan mau Pak Joko. Sampai itu menghilang. Penampakan Pak Joko dengan kereta itu hilang. Di situ saya gedog-gedog. Mbah, tolong mbah. Dan itu saking saya takutnya saya pingsan mang di situ mang. Karena ada penampakan gede lagi datang. Saya pingsan di situ. Pagi-pagi jam 7 itu saya dibangun sama Mbah Kuncen. Mas Yani bangun. Di situ saya bangun. Gimana Pak Joko? Mbah, tenang, Pak Joko aman. Dan begitu saya masuk rumah, itu Pak Joko udah ada di rumah. Nggak apa-apa itu Pak Joko itu. Dengan penampilan yang gagah gitu. Udah Mas Yani nggak apa-apa katanya, aman. Setelah selesai itu Pak Joko itu mau pamitan sama Mbah. Ya udah Mbah katanya, kita mau pulang dulu. Ya udah sebelum pulang Mbah ini ngomong, Pak Joko, nih inget-inget ya syaratnya ya, kamu harus menumbalkan selama 5 tahun itu 5 orang perempuan dan itu diwajibkan istri kamu. Ya udah katanya, saya siap. Pokoknya setiap tahun itu 1 dan selama 5 tahun itu kamu harus menumbalkan 5 perempuan istri kamu. Siap katanya. Ya udah kalau siap, kamu masuk ke dalam kamar itu ambil. Dan saya masuk ke kamarnya Mbah. Di situ Pak Joko, ya udah Mas Yani, yuk kita masuk ngambil ini katanya. Saya masuk di situ di kamarnya Mbah itu ada 2 karung. Ya udah Mas Yani kata Pak Joko, Mas Yani bawa 1, saya bawa 1. Saya bawa karung itu 1. Ya udah Mbak, permisi pulang katanya. Terus kita pulang, masuk ke mobil kita pulang. Dan sebelum pulang, Mas Yani kita ke penginapan dulu, ngambil pakaian dulu. Ya udah kita ke losmen, terus ngambil pakaian yang tadi gitu ya, masuk ke mobil. Itu Pak Joko sebelum pulang, Mas Yani pengen tahu nggak itu apa coba yang di karung itu? Nggak tahu Pak Joko. Kalau pengen tahu buka aja. Saya tuh padahal takut, tapi saya pengen tahu aja gitu. Dan karung itu saya buka mang, ternyata mang 2 karung itu isinya duit semua itu mang. Itu duit tuh banyak banget itu. Adalah mungkin bangsa 3 atau 4 miliar itu.
Setelah di situ selesai, ya udah Mas Yani kita pulang. Kita pulang dan di jalan Pak Joko ngomong, Mas Yani sebelum saya pulang, saya pengen main dulu ke rumahnya Mas Yani. Ya udah boleh Pak. Gak lama kita nyampe di rumah saya, Pak Joko pun masuk ke rumah, pengen mampir gitu Mang. Di situ mampir ya. Ya udah Mas Yani, saya izin mau pamit dulu, mau ke Bandung pulang katanya. Ya udah Pak, hati-hati Pak. Terima kasih Mas Yani ya udah menemenin saya. Dan sebelum Pak Joko pulang itu dia ngasih uang ke saya Mang. Ini katanya duit buat jajan. Enggak Pak, jangan Pak, saya bilang jangan. Udah Pak Yani nggak usah takut-takut. Ini duit bukan duit dari sana, ini duit asli uang saya katanya. Pak Yani nggak usah takut-takut. Pokoknya resiko saya yang ambil. Nggak ada resiko buat Pak Yani. Di situ saya mulai nggak takut dan akhirnya duit itu saya terima tuh Mang. Dikasih berapa? Dikasih 2 juta itu. Dan setelah itu Pak Joko pulang ke Bandung. Nah, itu walaupun Pak Joko udah ke Bandung, kita masih kontak-kontakan tuh Mang. Masih sering telepon. 3 bulan itu Pak Joko nelpon saya, Mas Yani, kalau semua Mas Yani bisa nggak kerja di saya gitu. Ya cuma sebatas kerja ini aja, ngawasin orang-orang karyawan ini katanya. Emang Pak Joko udah ini lagi Pak, udah punya perusahaan lagi. Alhamdulillah perusahaan saya udah balik lagi, sekarang saya udah kaya lagi, saya mobil udah kebeli lagi, rumah udah kebeli lagi, dan sekarang pun karyawan saya sudah banyak lagi gitu. Dan dengan kondisi saya pengangguran Mang, saya dikasih kerjaan sama Pak Joko. Ya udah Pak, saya mau Pak. Besoknya langsung saya berangkat ke Bandung loh Pak, ke rumahnya Pak Joko. Saya nyampe di rumahnya Pak Joko dan ternyata rumahnya itu bagus, tingkat lantai 2, mobilnya ada 2 itu. Ini Mas Yani katanya, hasilnya alhamdulillah saya udah kaya lagi. Ya udah makasih. Ya udah Mas Yani nanti tidurnya nggak usah dikontrakan, di rumah saya aja nemenin saya. Ya udah katanya. Di situ satu rumah gede tuh, cuman saya berdua tuh, Mang. Ya ada Pak Satpam, cuman dia bagian depan gitu. Nggak pernah masuk ke rumah, bagian depan aja paling buka pintu Pak Satpam itu. Sebut saja Pak Satpam itu namanya Agus ya Mang ya. Itu udah 3 bulan lewat, itu tadinya tuh nggak ada yang namanya ganjil atau hal-hal aneh tuh nggak ada. Pas di 3 bulan itu saya sudah mulai melihat keganjilan, keanehan. Kalau malam tuh kayak bau amis, apalagi kalau pas malam Jumat. Ya ada gitu penampakan kayak bayangan sosok perempuan cantik. Heran saya bilang, ini rumah ditungguin saya dengan Pak Joko aja, tapi kok ada bayangan kayak perempuan gitu. Tapi saya di situ diam, nggak ngomong ke Pak Joko. Nggak lama Pak Joko tuh dia ngomong ke saya, Mas Yani, ini saya mau nikah katanya. Ya udah Pak lah, iyalah nikah, mending nikah Pak, saya bilang. Dan saya diajak tuh ngelamar perempuan itu. Nah, kemudian sampai saya ikut jadi saksi gitu. Itu dapat ceweknya dari mana? Cepet pacarannya atau gimana? Ya pokoknya pas saya ke situ tuh Mang, saya pas ke situ tuh mungkin dia sebelumnya udah ada gitu ya. Cuman udah saya 3 bulan di situ, dia tuh ngomong kalau saya mau kawin katanya gitu, mau nikah gitu. Jadi di situ Pak Joko menikah, dan di usia pernikahan 3 bulan itu istrinya meninggal Mang. Meninggal dengan cara tragis. Dia ketabrak mobil. Yang saya heran itu Pak Joko nggak sedih, nggak apa gitu. Malah saya lihat Pak Joko itu semakin kaya. Dia semakin, usahanya semakin jadi. Bahkan kata Agus yang satpam di situ, itu katanya dia buka toko emas.
Jadi kan pagi itu tuh kalau nggak salah hari Jumat, ya saya ingat hari Jumat itu Pak Joko seperti biasa berangkat ke kantor. Nah mungkin istrinya mau belanja gitu ke pasar gitu, dia ketabrak di jalan sama mobil. Nah itu mati istrinya di situ tuh. Dan herannya setelah istrinya dia mati itu Mang, itu kekayaannya itu makin nambah. Dia makin beli tanah, dia beli mobil lagi, beli rumah lagi, kontrak tendernya dia dapat lagi gitu Mang. Nah, berjalannya waktu saya udah setahun di situ ya, itu keganjian masih ada tuh, masih ada Mang. Tapi saya di situ kan niatnya kerja, jadi takut-takut juga saya paksa-paksa Mang. Tetap saya masih kerja di situ. Dan di tahun kedua itu Pak Joko itu kawin lagi dan di 3 bulannya itu istrinya mati lagi Mang, dengan mati yang sama gitu, dia mati ketabrak lagi. Berarti udah 2 kali saya bilang dimatiin istrinya nih. Saya tadinya mau pulang, takut saya bilang mau pulang aja cuman yang namanya kalau pulang kita nggak ada kerjaan lagi Mang. Jadi saya paksakan lah, walaupun takut-takut juga saya masih kerja di situ. Bos, berjalannya waktu itu ya dia semakin kaya, pokoknya semakin hebat lah. Bahkan terakhir itu saya masih di situ di tahun yang ketiga itu dia katanya buka tambang batu bara itu di daerah Pulau Jawa lah pokoknya lah. Dia buka tambang batu bara itu. Dan di 3 tahun kemudian dia itu kawin lagi sama perempuan. Dan ternyata di istri yang ketiga itu mati juga Mang. Sama meninggalnya gitu. Sama meninggalnya dengan tragis, dengan mati tabrak juga. Di situ saya mulai takut dan akhirnya saya ngomong ke Pak Joko, Pak, saya udah capek Pak, saya mau pamitan lah, saya mendingan pulang aja Pak lah, saya pengen hidup di kampung. Di situ Pak Joko hanya diam, ya udah kalau emang Mas Yani maunya begitu nggak apa-apa. Saya di situ alhamdulillah saya bilang dapat izin pulang. Waktu pulang dibekelin duit nggak? Dibekelin itu. Kasih Itu saya berapa? waktu itu gaji saya dapat dan waktu itu saya dibekelin. Saya dikasih uang bonus itu 4 juta waktu itu Mang. Ya lumayan lah buat usaha di kampung gitu, buat dagang, buat modal-modalan gitu. Berarti yang tahu hanya Mas Yani aja. Iya, saya dengan Pak Satpam Joko nggak aja tahu? itu. Satpam nggak tahu kalau masalah itu. Cuman ya Satpam juga sering ngomong ke saya, katanya sering ada bau amis gitu, ada penampakan. Cuman saya diem aja, nggak ngebuka gitu, diem aja gitu. Nah terus ya di 3 tahun itu saya pulang kampung, saya izin. Nah saya masih kontek-kontekan dengan Pak Joko dan Pak Satpam itu. Nah di tahun yang keempat itu Pak Agus itu ngabarin saya, Pak Satpam itu, Yan katanya Pak Joko mau nikah lagi. Ya udahlah syukurlah saya bilang. Bahkan saya juga disuruh ke sana sama Pak Joko tuh. Cuman Pak saya bilang saya sibuk nih, saya lagi ngurusin kebun sama sawah. Ya udah katanya minta doa aja. Ya udah. Nah itu Pak Joko menikah dan ternyata kejadian sama lagi Mang. Di 3 bulan ke depan itu istrinya mati lagi. Saya dapat kabar dari Pak Agus malam-malam nelpon ke saya, Mas Yani, tahu nggak katanya istrinya Pak Joko yang keempat mati lagi. Saya hanya bilang innalillahi, kasihan saya bilang ya. Tapi saya nggak ngomong tuh tentang begini begitu sama Pak Agus. Si Satpam ini curiga nggak? Ya curiga, cuman saya nggak ngomong. Karena kalau saya ngomong takutnya dia pulang kampung juga Mang. Tapi kalau dia sering lihat keanehan mah sering sekali katanya. Nah sampai itu istri yang keempat tuh meninggal ya. Itu hartanya Pak Joko itu semakin banyak itu. Semakin banyak itu. Semakin banyak, punya perusahaan semakin banyak. Mobil-mobil tuh udah rendes di rumah itu walaupun nggak kepake tuh. Udah banyak itu mobil tuh.
Nah, terus berjalannya waktu itu sampai dengan di tahun yang kelima, Pak Agus tuh ngabarin ke saya, Pak Yani, ini katanya Pak Joko mau nikah lagi. Cuman katanya calon istri yang kelima ini katanya dia nggak mau. Tapi kalau orang tuanya perempuan itu mah setuju banget. Ya saya bilang, Pak Agus, pastilah orang tuanya sangat setuju. Namanya juga Pak Joko kaya raya, saya bilang. Iya, cuman calon istrinya dia nggak mau. Apa katanya alasannya? Katanya dia kalau ngelihat Pak Joko itu, dia itu di mukanya tuh kayak ada sisik-sisiknya di muka, di tangan gitu. Ah, masa bagus? Iya katanya. Alasannya begitu. Bahkan dia tuh bau amis. Kata calon istri yang kelima itu, man. Sampai akhirnya itu Pak Joko terus meminang, dan di situ perempuan itu nggak mau, mang. Sampai akhirnya itu saya ingat itu ya, di bulan Agustus 2010 itu Pak Joko itu dengar dia mulai sakit. Dan sakitnya itu agak aneh. Dan malam-malam itu saya dikejutkan sama Pak Agus nelpon saya. Pak Yani, assalamualaikum. Iya Mas Agus, ada apa? Ini katanya Pak Joko meninggal. Innalillahi, meninggal dunia. Tak iya. Dan sebelum dia mati pun katanya itu maghrib pas sore Jumat, itu dia teriak-teriak itu. Dia membuka bajunya, bilangnya panas, panas, panas. Sampai dia nyemplung ke kolam renang gitu, bilangnya panas, panas. Dan tepat di jam 1 malam itu Pak Agus lagi duduk, dia mati dalam keadaan lidah menjulur, kayak orang kena cekek begitu, mang. Dan di situ kita udah nggak connect dengan Pak Joko karena Pak Joko udah nggak ada. Tapi kalau sama Pak Agus mah yang satpam itu saya masih kontak gitu, sering ngasih kabar gitu. Nah, dengar terakhir sih itu harta yang ia miliki itu habis semua itu, mang. Buat rebutan ponakannya, bibinya itu pada berantem itu, rebutan warisannya Pak Joko. Dan di situ pun Agus karena hartanya sudah habis, Agus pun pulang kampung. Dia keluar dari Pak Joko. Uang yang hasil dikasih itu nggak ada efek apa-apa ya? Iya, uang yang dikasih itu nggak ada efek apa-apa, mang. Karena kata orang tua, pokoknya asal kamu di situ memberi jasa kerja, pokoknya aman katanya, nggak bakal kena apa-apa. Dan di situ mulai kita nggak ada konek-konekan dengan Agus. Nah, dengarnya sih semua harta bendanya sudah habis semua. Dan di situ kita putus, sudah nggak ada hubungan sama sekali dengan Agus atau dengan saudaranya Pak Joko. Di situ bubar gitu, bang. Jadi kalau bisa disebut ini pesugihan apa ya namanya? Itu pesugihan di sebuah pantai. Ya pesugihannya sejenis yang saya lihat sih, mang. Waktu saya lihat awal tuh sosok perempuan tuh badannya manusia, cuman kakinya kesini nih ikan. Pesugihan pantai selatan gitu ya? Ya di daerah situlah pokoknya, di pantai sana gitu selatan. Oke, akhirnya istrinya meninggal semua dengan Meninggal cara semua yang gak wajar. dengan tragis itu. Nggak punya istri asli dia? Yang masih Enggak punya. anak punya? Dia itu duda, belum punya anak gitu. Satu pun nggak ada? Satu pun nggak ada. Nggak ada yang menuntutnya dari orang tua Nggak ada istrinya ini? itu. Karena emang saya juga waktu itu waktu Pak Joko meninggal tuh saya udah nggak di situ gitu. Saya di kampung. Jadi yang saya dengar tuh hanya ponakannya itu rebutan semua gitu, rebutan harta-hartanya gitu. Oke, baik. Kira-kira pesannya apa nih untuk penonton Malam Mencekam supaya tidak terjerumus? Saja semoga ya kisah ini bisa dijadikan pelajaran ya. Karena yang namanya pesugihan itu kan menyekutukan Tuhan. Secara aturan agama itu nggak boleh. Itu haram lah hukumnya ya, mang. Jadi ya
jauhilah hal-hal gitu, apalagi itu kan menyekutukan Tuhan, itu Ya. nggak boleh, itu mah Bahaya ya. bahaya itu. Baik, terima kasih Mas Yani. Jadi syukur sudah keluar dari sana ya. Iya, Selamat alhamdulillah begitu ya. Mang. Kalau lama-lama bisa aja jadi tumbal. Mungkin bisa gitu Mang. Mas Yani pernah menjadi saksi bagaimana seseorang mengubah nasibnya dalam semalam. Dari keterpurukan menuju kemewahan. Namun ada sesuatu yang tak terlihat di balik keberhasilan itu. Karena ternyata semakin tinggi ia berdiri, semakin besar pula harga yang harus dibayar. Hingga akhirnya yang tersisa bukanlah kemewahan, melainkan kehilangan. Halo Sobat Malam Mencekam, ini waktunya buat sobat semua untuk jadi lebih dekat bersama Malam Mencekam. Ayo gabung membership sekarang juga, cuma dengan 10 ribuan. Kalian bisa dapat akses ke ratusan konten eksklusif. Mulai dari pembuktian ilmu goib, perjalanan dan penelusuran tim Malam Mencekam, sampai momen lebih dekat bersama para narasumber. Dan gak cuma itu, member juga bisa nonton video terbaru lebih awal. Plus dapat emoji dan badge eksklusif khusus member, biar identitas kalian makin mencekam. Klik tombol gabung sekarang dan jadilah bagian dari keluarga besar member Malam Mencekam.